Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyatakan oleh beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud, pintu tobat itu selalu selama selagi masih dibuka, maka tobatnya setiap seseorang hamba Allah Ta'ala itu tobatnya makbulah. Makbulah dalam artian diterima, ya. Jadi selama pintu tobat itu masih terbuka atau masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya setiap tobatnya ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tobatnya diterima, ya. Illa min salasatin, kecuali tobat yang tidak terima adalah tobatnya 3 kelompok makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya pintu tobat itu dibuka, ya, pintu tobat dibuka, tapi tobatnya 3 orang ini tidak diterima. Ya, 3 orang tersebut, ya, tiga makhluk tersebut, diantaranya yang pertama ya iblis, ya. Yang pertama tobatnya iblis. Iblis yang nggak pernah tobat, digawe tobat ya orang diterima tobat ya. Roksil kafaroti kang dadi kepalane ya piro-piro wong kufur atau wong kafir. Jadi iblis ya kelak itu jadi penggeden, jadi kepala, jadi pemimpinnya ya, pemimpinnya wong-wong sing pada kufur marang Allah, wong-wong sing podo kafir marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, tobatnya tidak terima ilamin salasatin, ya, kecuali dari 3 kelompok. Yang pertama paling ngomong kelompok manusia ada iblis ya, dari 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama itu diadalin adalah iblis, tobatnya tidak diterima walaupun pintu tobat itu terbuka. Ya, iblis tersebut roksil kafaroti kang dadi kepalane atau pemimpinnya wong-wong kafir. Adapun yang kedua Waqobila bani Adam, dan juga Qabil bin Adam, ya. Qabil bin Adam roksil khotiina kang dadi pemimpine atau dadi pengarepe atau dadi kepalane piro-piro wong kang padha luput kabeh. Luput kabeh wong kang padha salah kabeh. Kowe Qabil ya putrane Nabi Adam alaihi salam sing mateni Habil, ya. Ya masalah sing cemburu ya. Nah itu tobatnya Qabil bin Adam yang juga tidak terima, itu nantinya menjadi roksil khotiina, jadi kepalane pemimpinnya wong-wong sing pada berbuat luput atau keluputan atau berbuat salah. Dan yang ketiga yaitu mereka orang-orang yang membunuh ya para nabi, ya, para nabine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak diterima tobatnya. Jadi sebelum ya matahari terbit dari ufuk barat, ya, pintu taubat tersebut itu selalu terbuka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertobat. Jadi yang namanya taubat itu selalu tergantung ada di awang-awang, ya, ada di udara hampa, ya, awang-awang. Dari sekarang, dari dulu ya sampai nanti matahari terbit dari ufuk barat, itu yang namanya taubat mu'allaqatun fil hawa, ya, mu'allaqatun fil hawa. Taubat itu tergantung ada di awang-awang. Dan tobat tersebut setiap hari, ya, nggak malam nggak siang, itu selalu manggil undang-undang manggil marang sekabiane hamba-hambane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gongon podo tobat, podo gon pada tobat, ayo pada tobat. Oke. Tapi sing diundang-undang ya orang rungu
Ya, sing diundang-undang ya orang rungu pada diundang-undang terus saben dina sepanjang hari. Ya, ora awan, ora bengi, ora pegot-pegot oleh undang-undang. Jadi barang siapa yang selalu menghadap kepadaku kata taubat ya tobat ya undang-undang sing ngobrol undang-undang terus napa niku berbicara barang siapa yang menghadap terhadapku maka orang yang bersangkutan tidak akan disiksa ya kalau menghadap ning tobat berarti kan orang tersebut itu bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Nah semua kesalahan semua perbuatan maksiat dan dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka ya man yakbaluni la yu'adzabu barang siapa yang menghadap kepadaku maka tidak akan disiksa setelah ya matahari terbit dari ufuk barat maka taubat tersebut diangkat dalam artian terus tidak undang-undang atau tidak manggil-manggil lagi ya itu batasannya sampai matahari terbit dari ufuk barat jadi sampai dari detik-detik ini juga masih undang-undang terus yang namanya taubat yang tergantung ada di ruang hampa ya ada di awang-awang ya undang-undang podo tobat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi mereka-mereka yang mendapat seruan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mukmin suruh buru-buru lekas-lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara keseluruhan dalam arti lahir batin. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh mereka-mereka orang-orang yang mukmin, la'allakum tuflihuna, maka kalian semua orang-orang mukmin, maka itu tergolong orang-orang yang beruntung. Ya. Di samping selamat dari siksaan-siksaannya Allah, juga akan mendapatkan atau memperoleh kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan pula bahwa sesungguhnya taubat itu adalah kunci dari segala kebaikan ya, kunci daripada segala macam kebaikan itu taubat. Keberuntungan seseorang yang beriman itu dibilang-bilang ya dibilang-bilang atau dihitung-hitung ya nilai taubatnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada yang memanen ayo sedikit bermalas-malas, ada yang cara berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak secara penuh ya setengah ada lagi yang penuh cara keseluruhan itu maka inna falahal mu'mini ya fi taubatihi jadi sesungguhnya nilai kebahagiaan atau keberuntungan seseorang yang beriman kepada Allah itu dihitung-hitung ya atau dibilang-bilang ya nilai taubatnya kepada Allah ya nilai tobatnya wong sing mukmin yang jenis wong mukmin kan cara katakanlah tidak merata apa ya kesungguhan hatinya ya dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru terhadap mereka-mereka orang-orang yang beriman ya diperintahkan untuk selalu bertobat kepada Allah betul-betul taubatan nasuha. Jadi ini letak kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu kembali ke jalan Allah atau kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akan selalu dilebur, dihapus ya semua amal buruknya. Nah ini letak kemuliaannya di samping satu ya akan dilebur ya amal buruknya dalam arti dilebur ke di
di ngapura sekabiane dosa-dosane wong sing mukmin selalu bertobat. Itu kemudian yang pertama. Berikutnya setelah diampuni segala dosa-dosanya, dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudhilakum jannatin, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Surga yang penuh kenikmatan, yang di bawah surga tersebut mengalir ya beberapa bengawan. Bengawan ya sungai. Ya sungai cilik, kapan bengawan gede ya, kali cilik. Ya sungai kan kali kecilik, kapan bengawan ke gede luas ya. Anak bengawan arak, bengawan susu, bengawan madu, pirang-pirang ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang banyak atau zat kang akeh oleh nerima pangapura lidhunu bitawabina marang pira-pira dosane wong kang padha tobat-tobat kabeh. Nah itu di samping ya Allah Subhanahu wa taala zat yang selalu memberi, zat yang banyak memberi pengampunan terhadap dosa-dosanya orang-orang yang lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menyatakan bertobat kepada Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang bersangkutan itu tidak akan selalu ya melakukan suatu perbuatan maksiat lagi, tidak akan apa itu melakukan semua perbuatan-perbuatan dosa lagi. Nah, itu penjabaran sebagaimana ya taubat ya. Ini la astaghfirullah ta'ala, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marotin. Sesungguhnya aku ya, kata beliau Rasul itu selalu memohon ampun terhadap Allah dan menyatakan bertobat kepada Allah setiap harinya itu 100 kali. 100 saben dina sing 100. Wegena Nabi Rasul sing maksum ya, sing arane mendapat jaminan oleh Allah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, tidak berbuat apa. Beliau Rasul tidak pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, maksum. Betobate njaluk ngapurane tobate saben dinane ping 100. Nah, kita orang sebagai umat sebagai umat ya malah pimen degideg bedut digawe sholatnya ya kadang-kadang eling, kadang-kadang ora. Akeh ora elinge dibanding elinge. Nah ulupillah min zalik. Pada urung jelas, urung tentu apa besok panggone ning ngendi. Nah iya ya, jangan beliau Rasul ya, tobat yang tiap hari memohon ampun kepada Allah ya, memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Ini ya la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marotin ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang lain ya ayuhan nasu tubu ilallahi wa inni atubu ilaihi fil yaumi wal lailati mi'ata marotin. Ini hadis yang lain atau hadis kedua ya. Jadi wahai para manusia, kembalilah atau bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku Rasul, aku Nabi ya, itu ya bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam itu 100 kali ya, sehari semalam ping 100. Jadi ketika beliau Rasul, beliau Nabi Muhammad SAW ya beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, maka waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ya, maka Allah ya mengampuni atau ngeparing pangapura marang dosa-dosa sing wis dingin-dingin, juga dosa-dosa sing keri. Seseorang
yang belum jelas, ya, yang belum jelas keadaannya, ya, diampuni dosanya atau tidak. Ya kaifala tubuh ilallahi ya ta'ala fi kulli waqtin, ya, yang belum jelas diampuni dosanya atau tidak diampuni, ya, maka ya tidak mau bertobat kepada Allah di setiap waktunya. Nah, ini nggumun, ya, kayak ngono waladi ya baru, ya, seseorang yang belum jelas. Seseorang yang belum jelas segala dosanya, kemaksiatannya, ya diampuni atau tidak diampuni, ya diampuni atau tidak diampuni, yang sudah tidak jelas, yang belum jelas seperti itu saja, mereka orang-orang tersebut tidak mau bertobat atau kembali atau bertobat kepada Allah di setiap waktunya. Lah kowe dewe wong sing ndablek go, ya bergideg, ya yang dosanya yang diampuni apa ora, ya yang belum jelas diampuni atau tidak, yang belum jelas diampuni atau tidak saja, mereka tidak mau bertobat, ya, di setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum jelas diampuni atau tidak diampuni dosanya, orang tersebut tidak mau kembali ke jalan Allah di setiap waktu, di setiap harinya, dan juga tidak menjadikan lesannya, ucapannya itu selamanya ucapan tersebut digunakan untuk apa? Untuk condong, ya, cenderung condong banyak-banyak apa? Memohon ampun kepada Allah. Bahkan ngobrolnya sing akeh berantakan, rusak, ya, rusak berantakan ngobrol, ya, wis pokoke akeh sing ayo ngono, akeh gorohe daripada sing bener kayak ngono. Nah, hal-hal tersebut udah menjadi suatu tabiat, kebiasaan, ya, menjadi perwatakan ngono. Ya mulane kan kayak ngene. Bener ora lumrah, salah kaprah bener, apa ya, ora lumrah salah kaprah, bener ora lumrah sing ngobrol sing ngene. Wong dasar, ya, cara watek digawa ngurek kan kayak kowe, ya kan, cara ucapannya wong tua-tua gemian dasar watek gawa ngurek, ya anak benere, anak ora bener le, ya bener ki akeh bener ki bagi mereka sing ora bisa merubah, ya, tabiate, ya. Nah, bagi seseorang tersebut bisa merubah, ya, maring perwatakane, tabiate, ya, sing arane ora watek digawa ngurek kok. Tapi nggo rata-rata nggo akeh iya memang watek digawa ngurek. Sing nggo akeh watek digawa ngurek ngono sih, ora bisa merubah ya ngono, atau ora bisa dirubah diri. Ya. Ini penjabaran daripada dawe Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat ini, bal yuridul insanu iliyaf juro amama, ya, yang tiada lain, ya, sebagaimana, ya, ditegaskan, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tersebut itu kebanyakan itu pada mendahulukan, ya, mengedepankan apa? Mendahulukan, ya, perbuatan dosa, ya, wayu akhiru lan ngakhirakan taubatahu. Nah, pada mendahulukan berbuat dosa dan menunda-nunda atau mengakhirkan taubatnya, ya, saya katakanlah, nah, berpuas-puas melaksanakan atau mengerjakan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya, terus menunda-nunda atau mengakhirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai seseorang tersebut itu berkata saat tubuh, ya, hatta ya'tiyahul mautu, saat tubuh yang konyong bakal taubat,
nyongko bakale tobat, menyadari yang bersangkutan manusia itu yang melakukan banyak perbuatan maksiat, perbuatan dosa, baik itu dosa kecil, dosa sedang, lebih-lebih dosa besar. Tapi dalam dirinya itu juga berkata, nyong yang ngopan tobat, ngonyong pantobat saat tubuh, bakal pantobat, pantobat. Nah, itu pada kebanyakan seperti itu. Tapi nggak taunya ya, nggak taunya hatta ya'tiyahul mautu ala syarima kana alihi fayamutu alaihi. Karena yang namanya mati itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang manusia yang mengedepankan, mendahulukan banyak melakukan suatu perbuatan kesalahan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, menunda-nunda tobat, mengakhirkan tobat, nanti saya juga akan bertobat sebelum akhirnya manusia itu, seseorang tersebut itu bertobat, akhirnya sudah kedatangan mati. Maka sosok manusia atau insan yang semacam itu ya matinya dalam berlumuran perbuatan maksiat, perbuatan dosa sebelum bertobat ya sudah mati. Nah, itu karena ya menunda-nunda mengakhirkan tobatnya. Nanti yang mentobat ngutang tua ya tua lama nungurah jok tua 70 durung anjuk tua wis mati di sit. Nah, mati ne akhirnya netepi perbuatan banyak, perbuatan maksiat, perbuatan dosa ya belum bertobat. Itu penjabaran ayat ya bal yuridul insana layaf juro amamah ya, itu firman atau dawe Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut digolongan termasuk orang-orang yang lacut ya, orang-orang yang lacut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Rasul, innahu qala halakal musawwifun. Orang-orang yang suka menunda-nunda berbuat baik ya, menunda-nunda tobat, menunda-nunda sholat, menunda-nunda ibadah. Nah, itu ya sebagaimana disabdakan oleh beliau Rasul, mereka tergolong orang-orang yang rusak, halakal musawwifun. Ya, orang-orang yang suka menunda-nunda dalam sholat, menjalankan sholat, menunda-nunda dalam ibadah, menunda-nunda dalam amal soleh, menunda-nunda tentang taklim ngaji. Wah, kondingin hari ngeles turu orang mangkat. Ya, itu termasuk golongannya orang-orang yang rugi, juga orang yang rusak ya, ngoten niku. Nah, mudah-mudahan yang lagi orang awak lagi anak awak bilang anak sing ya kiye bilang teman ya, anak be alasan kesel bah nyoro bangkat bagaimana lara ya. Nah, itu orang yang berpegangan ya, berpikiran yang demikian itu menilai ya taklim atau ngaji itu belum untuk menjadi suatu kebutuhan ya. Tapi kalau taklim atau ngaji itu sudah dikategorikan sebagaimana kebutuhan yang pokok dalam keadaan apapun dan berada dimanapun tetap ya akan berangkat ya, berangkat karena apa, itu suatu kewajiban ya. Nah, itu kan belum sampai taklim tersebut itu ya dikategorikan belum sampai kepada nilai kebutuhan ya. Tapi kalau sudah dinilai ya sebagaimana nilai kebutuhan pokok bagi setiap muslim ya, maka juga kan berangkat. Nah, sesuatu yang wajib bagi setiap insan, kata beliau Rasul ya,
itu berwajiban untuk selalu bertobat kepada Allah di setiap waktu, waktu agar ya agar apa di suatu ketika atau saat kedatangan maut orang yang bersangkutan itu dalam keadaan taibun atau orang yang bertobat kepada Allah. Itu namanya antisipasi ya, antisipasi karena jelas-jelas yang namanya maut ya itu rahasia Allah, tekane ya ora permisi ya, bisa sing aran jeneng maut ya tekane ya sing arane medeni ya tekane kue getuni ya yang tanah siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun si A meninggal dunia. Meninggal mau baik ya setengah jam yang lalu kan ngobrol-ngobrol karo nyong ngono kadang-kadang ya kowe ya. Mau kasih ngobrol-ngobrol karo aku sing ngobrol gitu. Ya anak siaran ninggal ngono. Kan kadang ayah kowe ya. Sing ngobrol jak ngobrol ya ngono. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu ya menerima tobatnya hamba-hambanya Allah dan juga mengampuni segala perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan amal buruknya hamba-hamba Allah. Tapi bagi hamba-hamba Allah ya yang mau bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya juga mempunyai prinsip, mempunyai pegangan, mempunyai pedoman tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat, perbuatan dosa selamanya abadan ing dalam salawase. Jadi sebagaimana dikatakan oleh beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang membaca kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka orang yang membaca kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah ya, walau kanat masalah zabatil bahri, walaupun diumpamakan dosa-dosanya orang yang bersangkutan itu sebagaimana kayak buih yang ada di lautan ya, buih atau untuk ya sebagaimana buih yang ada di lautan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.